Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi kita dalam video pembelajaran pada kali ini, melanjutkan video pembelajaran sebelumnya tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi suatu bangsa. Seperti di video pembelajaran sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang pengertian dari ideologi menurut beberapa pendapat para pakar, para filosof, maka sampailah kita pada pertemuan kali ini dengan sejauh mana pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Yang pertama, ideologi nasional akan mempersatukan golongan-golongan yang mempunyai beragam pandangan. Kalau kita melihat kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang kebudayaan, agama, adat istiadat, dan kebudayaan yang ada dari berbagai latar belakang sosiologis yang ada tadi dan juga letak geografis yang berbeda-beda, maka pentingnya ada suatu pemersatu dari keanekaragaman, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu pemersatunya itu yaitu dengan adanya ideologi Pancasila. Dengan dasar adanya ideologi Pancasila, berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tujuannya adalah untuk mempersatukan keanekaragaman yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Yang kedua, ideologi nasional juga dapat melindungi agar bangsa tidak mudah terombang-ambing dari pengaruh ideologi lain yang akan merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, letak geografis wilayah Indonesia berada pada posisi silang garis khatulistiwa, maka dengan keadaan demikian sangat memungkinkan sekali Indonesia itu mudah terpengaruh oleh berbagai ideologi yang ada di belahan bumi bagian barat. Ada ideologi liberalisme dan belahan bumi bagian timur. Ada ideologi sosialis dan komunisme. Walaupun Indonesia terletak pada belahan bumi bagian timur, tapi dia tidak menganut pada ideologi yang berkembang di negara-negara bagian timur, sosialisme ataupun komunisme. Indonesia memiliki ideologi sendiri yang didasarkan pada dasar negaranya yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Indonesia menganut ideologi Pancasila. Demikianlah pentingnya ideologi bagi suatu bangsa, contohnya negara Indonesia itu sendiri. Berikutnya kita lihat ada bermacam-macam ideologi yang ada beberapa sumbernya. Pertama kita lihat ada ideologi yang bersumber dari budaya. Ketika suatu ideologi bersumber dari budaya, maka ideologi tersebut terdiri dari berbagai macam komponen budaya yang ada dalam suatu bangsa itu sendiri, yang terdiri dari bahasa, estetika, sistem kepercayaan, dan lain-lainnya yang berasal dan bersifat dari dasar bangsa itu sendiri, turut berperan dan mempengaruhi dalam membentuk ideologi bangsa tersebut. Pelaku-pelaku ideologi warga negara akan lebih mudah melaksanakannya karena ideologi itu sudah akrab, sudah tidak asing lagi. Ideologi tersebut berdasarkan pada kebudayaan ataupun nilai-nilai yang ada dalam bangsa itu sendiri. Yang kedua, ada ideologi yang bersumber pada agama. Ketika suatu ideologi bersumber pada agama, maka akan ditemukan bentuk negara yang disebut dengan negara teokrasi. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan atau dilandaskan dalam pelaksanaan pemerintahan negara tersebut berdasarkan pada nilai-nilai agama tertentu. Bahkan pemimpin yang hadir dan dipilih juga berdasarkan atau berasal dari pemuka agama tertentu juga. Jadi bisa dikatakan dengan negara agama atau negara teokrasi. Berikutnya ada juga ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh. Biasanya ideologi suatu negara yang bersumber dari pemikiran para tokoh, maka negara tersebut menganut kepada atau merujuk kepada pendapat salah satu tokoh dengan dasar teori yang dimiliki oleh tokoh atau filosof itu sendiri. Contohnya aliran Marxisme oleh tokohnya Karl Marx. Dia berdasarkan dasar teori sosialisme modern dalam negara tersebut. Itu contohnya. Terus berdasarkan sifatnya ideologi itu ada dua, ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Bagaimana ciri-cirinya bisa dilihat dan dibaca sendiri ya pada slide materi yang sudah Anda miliki juga. Sekarang kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Seperti apa? Kalau kita lihat pengertian ideologi sudah dijelaskan di bab sebelumnya, sedangkan untuk pengertian terbuka itu memiliki konotasi yang banyak sekali. Terbuka bisa memiliki pengertian fleksibel, relevan, dan luas.
Kalau kita lihat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan. Cita-cita tersebut dirumuskan ke dalam sila-sila yang nilainya bisa diaktualisasikan dalam kehidupan, norma kehidupan masyarakat. Yang kedua, dicantumkan dalam pembukaan sama artinya memperkokoh kedudukan dan sebagai dasar dari ideologi negara yang didukung oleh seluruh bangsa. Apa buktinya Pancasila itu memiliki ideologi terbuka? Yang pertama, merupakan kesempatan masyarakat yang tidak diciptakan oleh negara, melainkan dia ditemukan dalam masyarakat itu sendiri, digali dari kehidupan masyarakat dan dimiliki oleh seluruh masyarakat. Terbuka terhadap ideologi lain yang berkembang di dunia. Nah, untuk ini nomor 2 dan 3 itu bisa kita lihatkan pendekatan contohnya pada bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi dia ditemukan atau digali dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang ketiga tadi bahwa ideologi Pancasila itu bersifat terbuka terhadap ideologi yang berkembang di dunia. Contohnya di sini kenapa dia terbuka dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi bukan untuk ikut-ikutan meniru, itu dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam ideologi itu sendiri. Contohnya di sini penerapan hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama kita lihat HAM tadi, dan yang kedua adanya sistem prinsip check and balance dalam pelaksanaan sistem tata kerja lembaga-lembaga negara. Nah, di mana check and balance ini seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan konsep ketatanegaraan yang berasal dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat Amerika Serikat kan adalah negara penganut ideologi liberalisme, tetapi kita tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan konsep bernegara di Indonesia. Terus contoh lagi ideologi tentang peningkatan harkat dan martabat perempuan dan persamaan derajat perempuan. Itu sama artinya dengan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini juga bisa dilihatkan ada beberapa contoh lagi bahwa Pancasila bukan merupakan cita-cita sekelompok orang yang kemudian dipaksakan berlaku untuk mengubah tata masyarakat dengan keras dan mutlak, tapi Pancasila itu merupakan cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia yang digagaskan oleh The Founding Fathers pada saat penentuan tentang dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak mengubah nilai yang terkandung dalam Pancasila, melainkan menjabarkan dan mengembangkan nilai Pancasila terhadap dinamika perkembangan zaman. Nah, di sini batasan-batasannya antara lain, 1, keterbukaan harus tetap dalam rangka memelihara stabilitas nasional. Yang kedua, mencegah berkembangnya segala jenis paham liberal, marxisme, leninisme, dan komunisme yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, larangan berperilaku yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, contohnya ekstremisme. Dan yang keempat, norma baru harus melalui proses konsensus yang berlaku sehingga pembuatan norma tidak sembarangan dan tidak merugikan orang lain. Jadi adanya suatu penemuan norma baru yang diadopsi dari konsep negara asing dalam rangka penerapannya di Indonesia tidak boleh merugikan orang lain atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, menurut Dr. Alfian, Pancasila memenuhi syarat disebut sebagai ideologi terbuka dan tahan terhadap perubahan zaman karena di dalamnya mengandung 3 dimensi ideologi. Yang pertama dimensi realitas, yang kedua ada dimensi idealitas, dan yang ketiga dimensi normatif. Penjelasan dan penjabaran secara rinci bisa dibaca pada slide materi pendidikan Pancasila yang sudah dibagikan ya.
Sehingga dapat disimpulkan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan berasal dari elit penguasa tertentu. Yang kedua, terbuka pada pembaharuan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas atau gagasan tersebut. Yang ketiga, berisi tuntutan dasar, bukan tuntutan konkret yang bersifat spesifik. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar merupakan hakikat esensi, intisari atau makna yang terdapat dalam nilai tersebut. Atau nilai dasar itu bisa dikatakan kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Itulah nilai dasar dari Pancasila itu sendiri, nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan yang disebut dengan istilah Staatsfundamental Norm, yaitu kaidah-kaidah pokok negara. Nah, ini adalah dasar fondasi atau fundamental berdirinya negara Indonesia. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif melalui TAP MPR dan undang-undang yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai instrumental itu ada dalam rangka untuk mendukung terlaksananya nilai dasar. Dan nilai instrumental ini dia sifatnya bisa berubah-ubah. Dia mengikuti perkembangan zaman, perubahannya dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai instrumental juga ada dalam rangka untuk menegakkan nilai dasar, karena nilai instrumental itu bentuknya berupa peraturan perundang-undangan yang bisa dirubah sesuai dengan kepentingan perkembangan zaman, agar bisa melindungi dan mengayomi kepentingan semua warga negara demi tegaknya nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis itu merupakan realisasi dari nilai instrumental yang berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. Pelaksanaan secara nyata dapat dilihat dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nah, untuk slide-slide berikutnya itu adalah contoh-contoh nilai-nilai dalam setiap sila-sila Pancasila. Jadi untuk pembahasan pada bab lanjutan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat, dan selamat belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.